Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artitia Sintaresa Pratama Kesuti dengan 3 digit NIM terakhir 021, kelas M04. Di sini saya akan memaparkan mengenai review jurnal yang telah saya kerjakan untuk memenuhi tugas ekotoksikologi. Judul penelitian yang saya review adalah kandungan logam berat timbal Pb pada air, sedimen, dan jaringan lunak kerang bambu Solen SP di perairan Rembang, Jawa Tengah dan Gresik, Jawa Timur. Ditulis oleh Satrio Fahrul Ananda, Sri Rejeki, dan Ita Widowati. Latar belakang dilakukannya penelitian ini karena wilayah perairan utara Jawa, khususnya pesisir di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dan Gresik, Jawa Timur, rentan sekali terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut dapat diakibatkan oleh hasil kegiatan manusia yang meliputi pariwisata maupun industri yang berupa zat sisa yang dapat masuk dari daratan atau sungai menuju ke wilayah-wilayah pesisir atau muara. Pemicu terjadinya pencemaran lingkungan akibat logam berat dapat berasal dari sistem pembuangan limbah industri yang tidak terkendali sehingga terjadi permasalahan kelangsungan hidup makhluk hidup. Salah satu potensi terjadinya pencemaran dan menurunnya kualitas lingkungan adalah logam berat. Logam berat sendiri merupakan elemen-elemen logam yang memiliki sifat korosif dan sangat berbahaya jika jumlahnya besar dan masuk ke tubuh makhluk hidup. Logam berat juga dapat berakumulasi yang dapat terjadi pada perairan maupun daratan. Logam berat juga sangat susah untuk degradasi maupun terlarut dalam air maupun terhadap sedimen. Adapun logam berat yang dapat terlarut dalam air sangat tergantung pada keadaan lingkungan perairan tersebut. Timbal merupakan jenis logam berat yang dapat mencemari lingkungan pesisir. Timbal tersebut terabsorpsi pada jaringan lunak dan juga terdegradasi secara alami di perairan. Keberadaan organisme yang dapat mengakumulasi logam berat yaitu kerang. Kerang memiliki mobilitas yang rendah sehingga logam berat di dalam jaringan lunak pada tubuhnya dipandang mewakili keberadaan logam berat pada habitatnya. Di samping itu, kerang biota yang potensial yang terkontaminasi logam berat dikarenakan sifat filter feedernya, sehingga biota kerang dikatakan layak uji dalam pemantauan tingkatan akumulasi logam berat, khususnya timbal pada organisme laut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yang pertama adalah untuk mengetahui kandungan logam berat Pb dalam tubuh kerang bambu, yang kedua untuk mengetahui kandungan logam berat Pb pada badan air, dan yang ketiga untuk mengetahui kandungan logam berat Pb pada sedimen. Materi dan metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2019 hingga Januari 2020 di kawasan pesisir perairan Kabupaten Rembang dan Kabupaten Gresik. Materi penelitian yang digunakan adalah sampel kerang bambu, sampel air, dan sampel sedimen yang diambil di lokasi penelitian. Untuk metode, sampling kerang bambu diambil menggunakan hand picking pada kondisi perairan yang surut. Sedimen dan air laut dianalisis ukuran butirnya sehingga dapat diteliti jenis substrat dan kandungan logam berat timbal. Yang selanjutnya, sampel jaringan lunak, air, dan sedimen diujikan kandungan berat dengan penentuan destruksi logam dengan standar baku mutu Indonesia atau SNI. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Dari 3 sampel yang diambil yaitu kerang, air laut, dan sedimen, diambil dari 3 stasiun yaitu pemukiman, mangrove, dan dermaga.
Untuk stasiun yang pertama yaitu pemukiman, hasil kandungan logam berat pada kerang mencapai 5,173 mg per L. Untuk air laut pada stasiun 1 itu tidak mengandung logam berat, sementara pada sedimen di pemukiman mencapai 3,667 mg per kilogram. Untuk stasiun kedua, hasil kandungan logam berat pada kerang menunjukkan angka 4,79 mg per L, untuk air laut 0,176 mg per L, dan untuk sedimen 11,407 mg per kilogram. Untuk stasiun ketiga, dermaga, hasil kandungan logam berat pada kerang sebesar 4,299 mg per L, untuk air laut 0,0008 mg per L, dan untuk sedimen untuk air laut pada dermaga sebesar 0,159 mg per L, dan untuk sedimen sebesar 9,007 mg per kilogram. Untuk baku mutunya sendiri, kandungan logam berat pada kerang itu maksimal 1,50 mg per L. Untuk kandungan logam berat pada air laut maksimal 0,0008 mg per L, dan baku mutu kandungan logam berat pada sedimen itu sebesar 9,73 mg per kilogram. Dari sini dapat dilihat bahwa rata-rata kandungan logam berat pada kerang sebesar 4,755, yang berarti melebihi dari baku mutu yang sudah ditentukan. Begitupun dengan air laut, yaitu sebesar 0,176, berarti melewati atau melebihi baku mutu yang telah ditentukan, kecuali pada stasiun pertama yaitu pemukiman, karena tidak ditemukannya kandungan logam berat pada air laut di pemukiman. Selanjutnya pada sedimen, itu rata-ratanya sebesar 3,667 sampai 11,407, yang berarti pada stasiun 2 yaitu mangrove melebihi standar baku mutu yang telah ditentukan. Dari data kandungan logam berat di perairan Kabupaten Rembang tersebut menunjukkan bahwa hasil sampel air pada perairan tersebut dikategorikan bersih dan aman dari bahaya logam berat. Sementara pada sampel sedimen, kandungan logam yang didapatkan antara 3 sampai 11 mg per kilogram itu melebihi baku mutu atau berada di atas batas ambang. Hal tersebut dimungkinkan masuknya logam berat pada sedimen mengalami proses pengendapan antara senyawa anion karbonat hidroksil, sehingga unsur logam berat timbal sangat mudah mengikat dengan adanya bahan organik di perairan. Di samping logam berat timbal, sampel sedimen yang tinggi dapat pula diakibatkan oleh aktivitas peningkatan pH. Hal ini jika kadar pH semakin basah dapat mempengaruhi tingkat kelarutan dan proses pengendapan di pasir perairan. Selanjutnya adalah hasil kandungan logam berat pada lokasi Kabupaten Gresik. Dari 3 sampel yang diambil yaitu kerang, air laut, dan sedimen, dilakukan pula pengambilan pada 3 stasiun yaitu pemukiman, mangrove, dan juga dermaga, sama seperti lokasi pada Kabupaten Rembang sebelumnya. Pada stasiun pertama, hasil kandungan logam berat pada kerang mencapai 2,141 mg per liter, dan pada air laut, hasil kandungan logam berat yang ditemukan adalah 0,041 mg per liter, dan pada sedimen sebesar 6,877 mg per kilogram. Untuk stasiun kedua yaitu mangrove, hasil kandungan logam berat ditemukan pada kerang sebesar 2,047 mg per liter, pada air laut tidak ditemukan kandungan logam berat, dan pada sedimen sebesar 8,798
mg per kilogram. Untuk stasiun ketiga yaitu dermaga, hasil kandungan logam berat pada kerang mencapai 1,916 mg per liter, pada air laut sebesar 0,325 mg per liter, dan pada sedimen sebesar 7,662 mg per kilogram. Untuk baku mutu, sama seperti sebelumnya, pada kerang mencapai nilai baku mutu logam berat sebesar 1,50 mg per L, untuk air laut 0,0008 mg per L, dan untuk sedimen sebesar 9,73 mg per kilogram. Maka dapat disimpulkan bahwa dari ketiga stasiun yang telah diambil sampelnya, pada kerang itu hasil kandungan logam beratnya melebihi standar baku mutu yang telah ditentukan. Untuk air laut, pada stasiun 1 dan stasiun 2 itu melebihi standar baku mutu yang telah ditentukan, tetapi pada stasiun 2 yaitu mangrove tidak ditemukan kandungan logam berat. Untuk sedimen dapat dilihat bahwa dari 3 stasiun yang telah dijadikan lokasi penelitian itu tidak melebihi standar baku mutu yang telah ditentukan. Adapun kandungan logam berat di perairan Kabupaten Gresik pada sampel air laut yang menunjukkan rata-rata di atas ambang atau baku mutu, hal ini diduga berasal dari industri rumah tangga maupun tumpahan bahan bakar nelayan. Selain itu, banyaknya industri seperti rumah tangga, nelayan ikan maupun nelayan kerang di sekitar perairan Kabupaten Gresik hingga Kabupaten Lamongan, sehingga perairan tersebut diduga mengalami penurunan kualitas perairan. Di samping itu, kemampuan perairan yang kuat dapat mengakumulasi zat pencemar yang disebabkan pergerakan air laut yang berpengaruh pada akumulasi logam berat, khususnya timbal, dengan proses pengadukan, pengendapan, serta arus laut juga mempengaruhi proses pengendapan atau sedimentasi dan mempengaruhi hasil ukuran butir pada sedimen di kolom perairan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kandungan logam Pb pada air di perairan Kabupaten Rembang dapat dikategorikan bersih dan aman dari bahaya logam berat. Sedimen yang ada di perairan Kabupaten Rembang sudah tercemar logam berat Pb, sementara kandungan logam berat Pb dalam kerang bambu sudah melampaui ambang batas yang ditentukan, sehingga tidak layak konsumsi, karena jika dikonsumsi oleh manusia itu dapat menyebabkan berbagai penyakit yang bisa menyebabkan keracunan, kelumpuhan, kerusakan sistem syaraf, dan sebagainya. Selanjutnya, kandungan logam Pb pada air di perairan Kabupaten Gresik dapat dikategorikan bersih dan aman dari bahaya logam berat. Sementara sedimen yang ada di perairan Kabupaten Gresik itu konsentrasi logam berat Pb masih di bawah baku mutu, sehingga masih tidak terlalu tercemar oleh logam berat Pb. Sementara pada kandungan logam berat Pb dalam kerang bambu sudah melampaui batas ambang yang ditentukan, sehingga lagi-lagi kerang bambu yang ada di perairan Kabupaten Gresik itu tidak layak konsumsi karena dapat menyebabkan berbagai penyakit jika dikonsumsi oleh manusia. Karena logam berat Pb sudah terakumulasi di dalam kerang, sehingga jika dikonsumsi akan menyebabkan keracunan, kerusakan syaraf, atau kelumpuhan dan sebagainya. Sekian pemaparan review jurnal yang telah saya kerjakan. Jika ada kekurangan dari review jurnal ini, mohon diberikan saran. Kurang
Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih telah menonton review jurnal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.